Mengapa serigala bisa menjadi penembak jitu terkuat di militer Inggris? Saat memburu pemimpin Taliban, rekannya Jali menyuruhnya menembak, tapi serigala sadar targetnya salah. Meski Jali mendesak asal tembak agar bisa cepat pulang dari tempat itu, serigala menolak. Ia tetap sabar menunggu selama 6 jam di tengah cuaca panas ekstrim dengan suhu mencapai 40 derajat. Akhirnya pemimpin yang sebenarnya pun muncul, dan setelah mengukur deviasi angin, serigala pun segera melepaskan tembakan. Serigala menembak pemimpin Taliban dari jarak 1.400 meter. Peluru melesat 3 detik dan tepat mengenai sasaran. Sebelum Taliban menyadari posisi mereka, serigala dan Gary sudah mundur dengan mobil penjemputan. Hampir semua petinggi tewas di tangan serigala, yang saat itu dikenal sebagai Dugan, tentara Inggris di Afghanistan. Tak lama, serigala mendapat tugas baru, menangkap hidup-hidup komandan tinggi Taliban saat menghadiri pernikahan. Serigala dan Gary bertugas melindungi dari kejauhan. Mereka turun untuk mengintai, lalu merayap maju di tumpukan rumput. Mereka mengamati rumah di seberang. Saat rekan tiba, rencana menangkap komandan lawan berubah jadi pembantaian. Kapten turun meminta lawan menyerah, namun mereka tak menurut. Saat kapten hendak masuk, seorang lawan mengaku pemimpinnya ada di dalam. Kedua pihak pun bersitegang. Gary lalu melihat penembak jitu di bukit membidik tentara Inggris, sehingga tim memutuskan menyerang duluan. Suami sang guru. Saat tembakan meletus di luar, kekacauan pun terjadi. Militan Taliban merebut RPG, dan pasukan komando melepaskan tembakan dengan senapan mesin berat. Apa? Dugan melihatnya tapi telat mencegahnya. Karena tim menembak membabi buta, mereka lupa banyak warga sipil di sana. Di tengah rentetan senapan mesin, banyak nyawa melayang. Namun anggota tim yang marah tak mau berhenti. Di bawah gempuran dahsyat, tembok halaman hancur lebur. Setelah kapten memberi perintah, para anggota tim akhirnya berhenti menembak. Dari kejauhan, Dugan hanya bisa menatap sedih menyaksikan semuanya. Ucapan Gary tiba-tiba membangunkannya. Dugan segera terbangun lalu berlari kencang ke halaman. Namun sayangnya ia tetap terlambat selangkah. Sang wakil kapten ternyata sudah memerintahkan penyerbuan total. Meski ia bergegas, rekan-rekannya telanjur menembak mati satu-satunya warga sipil yang tersisa di sana. Tiba di lokasi, Dugan terpaku melihat gaun pengantin berdarah dan mayat yang berserakan. Setiap adegan itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Tak disangka, penangkapan ini berakhir dengan cara yang sangat tragis seperti ini. Tim kecil yang baru saja sadar kembali. Untuk menutupi aksinya, komandan melapor bohong bahwa mereka ditekan Taliban dan minta serangan rudal untuk meratakan lokasi. Mereka lalu melempar asap penanda dan segera pergi. Melihat apa yang baru saja terjadi di depan matanya, Segalanya membuat hati Dugan sulit untuk tenang dalam waktu lama. Sebagai penembak jitu terbaik di pasukan khusus Inggris, kehormatan dan keyakinannya benar-benar runtuh pada saat itu. Namun sekarang bukan saatnya untuk bimbang karena rudal akan tiba di sini dalam 5 menit. Mereka harus segera mundur ke tempat yang aman. Semua orang mengendarai mobil menuju sebuah bukit di kejauhan. Detik demi detik berlalu, rudal itu dengan tepat menghantam halaman yang ditandai granat asap. Kejahatan yang dilakukan rekan-rekannya pun benar-benar terhapus. Melihat itu, mereka tertawa lega tanpa sedikit pun rasa bersalah di hati mereka. Hanya Dugan dan Gary yang duduk terpaku di samping. Seluruh tubuh mereka seolah kehilangan jiwa. Melihat asap tebal membumbung di kejauhan, di mata dingin Dugan pun tampak seolah sedang mengambil suatu keputusan. Keesokan harinya, tim kembali keluar untuk menjalankan tugas. Di tengah perjalanan, Dugan tiba-tiba meminta kendaraan berhenti. Meskipun rekan-rekannya merasa sangat heran, mereka tetap secara refleks mengambil senjata dan berjaga-jaga. Ternyata Dugan yang tajam itu melihat ada sesuatu yang bersinar di atas gundukan tanah di depan. Ya, itu kelihatannya memang tidak wajar. Semua siaga khawatir ada Taliban bersembunyi. Namun, tak ada hal mencurigakan. Rekan mereka hanya terlalu tegang. Karena tugas harus selesai, mereka tak bisa lama di tempat terbuka. Dugan sukarela mengajak Gary memeriksa ke depan. Gary bingung, kenapa ia harus ikut menjinakkan bom berbahaya itu. Sambil membawa detektor, Dugan melangkah hati-hati karena salah sedikit bisa fatal. Mendekati gundukan, alarm makin nyaring. Dugan pun mulai memeriksa manual memakai obeng. kalau kita tidak belajar dari ini, aku akan merasa bersalah pada istriku sekarang. Sampai di depan gundukan, semua orang tegang. Tak terduga, di baliknya ada mobil mainan roda 3. Itu sebabnya detektor bereaksi kuat. Rekan-rekannya pun lega. Namun, saat bersiap berangkat, Dugan diam-diam mengeluarkan ponsel. Saat Gary heran tiba-tiba, bersama rekannya yang tewas meledak, kejahatan mereka berakhir. Nama Dugan pun lenyap dari Afghanistan. Namun, beberapa tahun kemudian, pembunuh bayaran berkode serigala muncul untuk membunuh calon presiden. Demi misinya, ia berbaring diam di hotel dengan senapan sniper, menunggu targetnya muncul. Tapi tugas mau beres. Pembunuh itu tak kabur, tapi sengaja memancing lawan. Usai terlihat, si serigala, ex-penembak jitu Inggris yang kini jadi pembunuh bayaran, mulai berbenah. Membunuh dari jarak jauh adalah keahliannya, dan melarikan diri sangatlah mudah. Saat ia tenang berkendara keluar hotel, polisi baru tiba tanpa sadar serigala telah menyiapkan kejutan bagi mereka. Usai ledakan bukti di hotel, serigala hancurkan mobilnya agar polisi tak temukan sidik jari. Membunuh presiden tak mudah, ia butuh persiapan matang, terutama memancing target ke lokasi pilihannya. Serigala membunuh petugas kebersihan, lalu menyamar jadi dirinya. Setelah mirip, ia masuk pincang ke kantor putra presiden. Demi tutupi identitas, ia pura-pura batuk hindari security hingga sampai ke lantai tujuan. Begitu target terlihat, ia buka ransel, lalu rakit pistol berperedam. Namun tak disangka tetap saja terjadi sesuatu yang tak terduga. Meskipun suara tembakan barusan tidak terlalu keras, tetap saja menarik perhatian petugas keamanan. Tapi tidak perlu terlalu khawatir, paling-paling tinggal membunuh beberapa orang lagi saja. Anak presiden itu ketakutan dan lari pontang-panting, tapi secepat apapun dia berlari, tetap saja tidak mungkin lebih cepat dari peluru. Si serigala mengangkat tangan dan menembak sekali, namun dia tidak langsung mengambil nyawanya karena seseorang yang masih hidup seringkali lebih berguna daripada mayat. Setelah menyelesaikan semuanya, si serigala menuju ke atap gedung. Saat polisi datang, dia sama sekali tidak panik. Ia melempar granat asap ke kerumunan lalu menuruni gedung dengan sangat cepat menggunakan tali. Gerakannya mahir, hanya dalam hitungan detik ia sudah sampai di bawah. Ia pun membaur di dalam asap guna menghindari kejaran polisi. Meski berbahaya, ini bagian terpenting dari rencana pembunuhan target yang sebenarnya masih dalam masa kampanye calon presiden.
Tapi keamanannya ketat. Mendengar putranya terluka, sang ayah pasti menjenguknya. Inilah target si serigala. Begitu target bergerak, melacaknya pun mudah. Meski jaraknya 3.800 meter lebih, melampaui rekor dunia, bagi si serigala itu bukan masalah. Si serigala langsung mengemudi ke perbatasan Jerman. Karena pembunuhan calon presiden, setiap pelintas batas diperiksa ketat. Namun dokumennya sempurna tanpa celah. Senapan runduknya pun telah dirakit ulang menjadi koper. Dia beralasan ke Jerman hanya untuk membeli set catur koleksi. Usai diperiksa ketat, petugas pun bingung. Gagal menemukan bukti, mereka melepaskannya. Sang serigala pun kembali ke vilanya di Spanyol. Di mata istrinya, ia pebisnis taat aturan, padahal ia pembunuh bayaran kelas atas. Demi menjaga kebahagiaan keluarga, ia merahasiakan pekerjaannya. Namun saat masuk ke dark web, ia terkejut. Ternyata penyewanya menipu. Sisa bayaran jutaan euro tak dibayar. Bahkan orang itu memaki dengan kasar, membuat sang serigala merasa sangat terhina. Ia tak menyangka ada yang berani menipu pembunuh bayaran kelas atas. Demi menuntut kembali uang untuk anaknya, ia bertekad mengungkap identitas pemberi kerja dan memberinya pelajaran. Penelusuran dana membawanya ke sebuah perusahaan di Munich, Jerman, kota tempat ia membunuh calon presiden. Ia pun mengambil risiko kembali ke sana. Di Munich, ia menyamar sebagai pebisnis. Sambil mengumpulkan informasi, ia menemukan bahwa pemilik perusahaan itu adalah Elia, putra calon presiden yang ia bunuh. Anak ini sangat kejam karena tega menyewa pembunuh untuk ayahnya sendiri. Karena target sudah ditemukan, urusan jadi lebih mudah. Untuk mendekati target, sang serigala mulai mendekati sopirnya. Melihat kebenaran di tangan sang serigala, sopir itu ketakutan dan memohon ampun berkali-kali. Namun sang serigala tetap menghadiahinya sebutir peluru. Setelah itu, dia mengenakan kacamata sopir tersebut dan berhasil menggantikan posisinya, lalu menjemput Elia yang hendak menghadiri pemakaman ayahnya. Begitu para pengawal menyadari ada yang tidak beres, dia langsung mengangkat tangan dan menembak mereka, kemudian melakukan manuver drift tajam untuk keluar dari iring-iringan mobil. Memikirkan. Kamu sepertinya bereaksi terlalu berlebihan. Arya tiba dalam keadaan panik, tetapi pintu mobil terkunci, sehingga ia tidak bisa keluar. Ia hanya bisa menghubungi kapten keamanan untuk meminta bantuan. Sopir mobil, Jackal, mengabaikannya dan karena dikejar dari belakang, menabrak per scaffolding, berhasil menghalangi pengejaran. Berputar. Lalu dia masuk ke gang kecil sepi, akhirnya menyelesaikan urusan dengan majikan lama yang menunggak. Arya ketakutan. Dan berusaha mati-matian menjelaskan bahwa dia bersedia membayar sisa uang pembunuhan ayahnya. Tapi sekarang, ini bukan lagi soal uang saja. Lalu Jackal menaruh bom waktu di bagasi. Usai pasang bom, dia pergi santai. Saat kapten tiba, ledakan langsung melemparnya. Sementara itu, Jackal yang pulang melihat ponselnya dan tahu istri serta keluarganya membuka ruang rahasia kantor. Di sana ada uang tunai, paspor palsu, dan cetakan kepala untuk topeng kulit. Hal yang ditakuti Jackal terjadi. Identitas pembunuhnya terbongkar. Jackal pun mengajak istrinya bertemu di hotel. Dia mengaku berbohong pada istrinya, tapi tak berani mengungkap identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Dia pun berdalih sebagai mata-mata bisnis. Meski sulit diterima, Jackal membujuk dan berjanji akan pensiun setelah satu tugas terakhir demi keluarga. Tolong percayalah. Barulah istrinya dengan berat hati menyetujui. Namun Jackal tak menyangka tugas terakhir membunuh kandidat presiden jauh lebih sulit. Sebagai pembunuh elit, ia menerima misi besar, menghabisi seorang Taipan demi imbalan $1 miliar. Namun tugas ini sulit karena sang Taipan di pulau terpencil dengan penjagaan ketat. Radius 2 mil pulau dipatroli tim keamanan elit sepanjang waktu. Bahkan petani pengirim makanan harus diperiksa ketat sebelum masuk. Ditambah drone pengawas yang terus berputar, misi ini nyaris mustahil. Namun pembunuh elit seperti Jackal tidak menyerah. Usai mengamati, ia tahu sang Taipan rutin berenang di laut. Ia pun memilih menembak dari jarak 4 km. Pertama, ia menyewa kapal nelayan untuk menyamar. Setibanya di lokasi, ia langsung menghabisi kapten kapal. Pria ini memang kejam. Karena menembak di laut sulit, ia bersiap matang dengan memakai stabilizer mahal dan menyiapkan 4 peluru peledak. Ia terus memeriksa perlengkapannya karena ombak membuat senapan bergoyang, sehingga stabilizer sangat krusial. Setelah siap, ia berdiri di kapal yang bergoyang dan mulai membidik, bertekad menghabisi target dalam satu tembakan. Setelah bidikan tepat, persiapan selesai. Saat menunggu target, ia melihat drone pengintai. Terpaksa ia menutupi senjatanya dan pura-pura memancing. Saat itu juga, citra laut terkirim ke ruang kontrol pulau. Untungnya kapal nelayan langganan ini berada di luar wilayah laut 2 mil, sehingga kapten keamanan tidak terlalu memikirkannya. Saat sang Taipan keluar villa dikawal oleh para pengawalnya, sang serigala segera mengisi peluru untuk menembak target saat ia terluka. Namun, ombak besar tiba-tiba datang membuatnya kehilangan keseimbangan dan bidikan pun meleset. Meski mencoba membidik ulang, ternyata ia sudah terlambat satu langkah. Taipan itu melompat ke laut, peluang emas pun hilang. Namun sang serigala tak menyerah, ia menunggu target muncul untuk menembaknya. Saat fokus membidik, tiba-tiba kapal patroli melaju ke arahnya. Terpaksa, ia membidik kapal itu, dan satu tembakan langsung menghancurkannya. Namun saat itu juga, posisinya sudah terbongkar, dan waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Sang serigala harus segera menuntaskan target dan menyelesaikan misinya. Tanpa ragu, ia segera mengisi ulang peluru dan bersiap menembak. Tak disangka, lawan mengirimkan sebuah drone, namun ia berhasil mengacaukan sinyalnya. Pada saat yang sama, kapten keamanan berteriak agar para pengawal segera melindungi sang Taipan. Sebelum ia sempat menembak, pengawal langsung menekan sang Taipan ke dalam air. Karena kemampuan napasnya terbatas, sang serigala hanya perlu menunggu hingga ia muncul kembali ke permukaan. Melihat sang Taipan sudah hampir kehabisan napas, sang serigala yang sudah memperhitungkan waktunya langsung melepaskan tembakan. Tak disangka, bodyguard yang profesional itu justru menahan peluru untuknya. Yang lebih parah lagi, sang serigala kini hanya tersisa satu peluru. Jika tidak bisa membunuh dalam satu tembakan, komisi $100 juta itu akan benar-benar lenyap. Sang Taipan menarik napas dalam-dalam, lalu segera menyelam kembali ke air dan berenang menuju pulau. Namun, riak air yang ditimbulkannya menarik perhatian sang serigala. Apakah ia bisa berhasil membunuh atau tidak? Semuanya tergantung pada saat ini. Aduh, peluru itu tepat mengenai leher yang terluka. Akhirnya tutup saja. Serigala dengan mata yang tampak sedikit basah menyelesaikan tembakan jarak jauh yang sulit. Ia menyalakan kapal dan segera melaju, berharap bisa menikmati kehidupan yang tenang bersama anak istri di rumah. Namun, takdir ternyata kembali lagi mempermainkannya dengan sebuah lelucon besar. Saat itu, perantara serigala menelepon untuk menagih komisi, namun klien justru menipu mereka. Setelah tujuannya tercapai, klien menolak membayar sisa uang dan malah mengirim pembunuh bayaran. Beruntung, sang perantara menyadari bahaya dan kabur lebih dulu. Sementara itu, serigala mendapati istri dan anaknya hilang. Melihat uang di ruang rahasia raib, ia sadar istrinya telah mengetahui identitas aslinya sebagai pembunuh. Saat ia pergi, istrinya kabur membawa anak mereka. Lalu, perantara mengabari bahwa klien menolak bayar dan malah mengirim pembunuh. Serigala pun kalut, nyawanya terancam, uang tak dapat, dan keluarga hilang. Marah dan frustrasi, ia terpaksa bersekutu dengan si perantara. Setelah tahu siapa kliennya,